Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Breaking News Metro TV. Tim Bareskrim Mabes Polri melakukan penggerebekan sebuah rumah di kawasan Bojong Soang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat yang diduga digunakan sebagai tempat yang memproduksi narkoba dengan skala besar. Pemirsa, inilah detik-detik penggerebekan yang dilakukan oleh pihak Satres Narkoba. Ini adalah rumah mewah yang berada di perumahan elit di kawasan Bojong Soang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Yang digerebek oleh tim Bareskrim Mabes Polri, terlihat sejumlah polisi berpakaian preman keluar masuk dari rumah tersebut dan membereskan beberapa dus yang telah tertutup. Seperti yang Anda saksikan saat ini, pemirsa, ini adalah proses penangkapan salah satu tersangka yang melakukan pembuatan atau produksi narkoba di perumahan elit di kawasan Bojong Soang, Bandung, Jawa Barat. VG. Rahasianya buat apa? Rahasianya buat rokok tuh, Pak. Biar apa? Biar apa? Kayak pang buat asapnya itu loh, Pak. Oh, VG ini. Dia cuma campur ini sama apa? Campurnya apa campuran yang lebih? Itu yang di bawahnya sama liquid. Ini sudah jadi nih? Sudah. Kamu yang buat? Ya? Kamu yang buat? Iya. Kamu yang buat? Just ini apa isinya? Itu powder. Powder apa? Itu yang rasa-rasa drink. Pemirsa, tim Bareskrim Mabes Polri melakukan press conference terkait dengan penggerebekan yang dilakukan pada Rabu siang, di mana narkoba ini diproduksi di sebuah rumah elit di kawasan Bojong Soang, Bandung, Jawa Barat. Dan terlihat narkoba tersebut dibungkus dalam kemasan justi atau minuman cepat saji. Kita joint investigasi terus, ya. Jalan internasional antara Malaysia dan Indonesia sudah lama ya, udah 2 bulan berjalan, 2 bulan berjalan. Ya. Dikatakan ada pengembangan sebelumnya itu seperti apa? Nggak ada, ini terputus. Ya, ini jaringan sendiri, ya, nggak ada pengembangan dari mana-mana, sendiri terputus. Ini murni ada pengendalinya yang sedang kita cari sekarang ini. Tapi yakin, insya Allah akan didapatkan dalam waktu dekat. Total barang bukti berapa banyak, Pak? Total barang bukti tadi ada yang heavy vape itu kurang lebih 8 ribuan, ya, itu yang liquid 620. Tapi bahan bakunya banyak, Ini kalau jadi ya lumayan banyak lah, ya. Total harganya 62.000, total harga aja tadi Bapak Kabah bilang kan adalah kurang lebih 670 miliar, bukan harga sedikit, ya. Kalau ini tersebar ke masyarakat, bahayanya akan sangat bahaya untuk digunakan oleh masyarakat. Rencananya penyebaran tadi kemana aja? Ya, Jakarta, Jawa Barat, Jawa lah, ya. Ini untuk keterangan tersangka untuk tahun baru. Ya. Narkotika jenis liquid ini baru atau seperti apa sih, Pak? Liquid ini beda ya, yang di Bali itu vape ya. Ini liquid, dia ditetes, terus diisap itu liquid. Ada contohnya yang liquid nggak? Saya nggak ngerokok liquid soalnya, begitu. Ya, beda ya. Happy water itu dimasukkan dalam air, pakai soda dicampur satu-satu itu untuk 6 orang. Rasanya kayak orang tripping, tahu nggak tripping? Karena saya belum pernah coba, saya nggak tahu lah. Ya, lo ngerti nggak? Kayak orang pakai ekstasi lah, ya. Oke. Ya, kita DPO itu fokus dulu. Nanti dari dia dapat baru kita kembangkan semua, ya. Kita sampai ke akar-akarnya kita tangkap semua. Oke? Apalagi? Negara asing ada nggak, Pak? Kita masih tunggu yang DPO ini. Ngondo harus sudah kita semua. Berdoa semoga sebelum tahun baru tangkap jadi kembangan yang lebih luas lagi. Ya, yang pasti adalah dari Malaysia, Indonesia. Oke? Ini penjualannya melalui CD online atau nggak? Ini jualnya melalui apa? Yang melalui pesanan ya. Tidak ada online ya. Nggak ada online ya, karena ini sifatnya tertutup ya, karena happy water adalah udah terkenal. Happy water adalah narkotika jenis amfetamin yang dapat efek deternya seperti orang menggunakan ekstasi, begitu. Cuma harganya 6 juta ya Pak Kasulit, 6 juta, harga 6 juta, satu saset 6 orang isinya bisa minum, begitu. Ya, apalagi? Udah habis soalnya. Kalau ke sama Kemas boleh, Pak? Kita wawancara kontak. Aman, udah. Oke, siap. Izin apa ya? Gimana? Udah mau berangkat. Aduh, kabur.
apa mau nggak tapi wawancara sama Aini mau eksklusif sama Aini gua kabarin Aini kita tembak aja kita. Pemirsa yang kita saksikan saat ini adalah barang bukti yang disita. Ini merupakan jenis-jenis narkoba atau narkotika yang dituangkan dalam berbagai jenis, mulai dari jenis liquid, kemudian juga jenis vape, di mana untuk narkotika tersebut disita oleh pihak kepolisian dari beberapa kota, diantaranya dari Bali, kemudian Jogja, dan juga yang terakhir adalah di Bandung, Jawa Barat. Narkotika tersebut diduga akan disebarkan pada saat malam pergantian tahun baru. Hingga saat ini dari pihak Barreskrim Mabes Polri akan melakukan pencarian terhadap DPO yang nantinya akan membongkar jaringan dan juga bandar yang merupakan pengendali dari penyebaran atau penjualan narkotika tersebut yang diduga berada di Malaysia. Saat ini dari pihak Barreskrim Mabes Polri telah menyita beberapa barang bukti, diantaranya mulai narkotika jenis liquid, kemudian vape, dan juga yang disebut dengan happy water yang merupakan narkotika berjenis amfetamin. Narkotika yang disita oleh pihak kepolisian ini adalah senilai 670 miliar rupiah, di mana narkotika ini dijual melalui pesanan dan tidak dijual secara online. Ini adalah barang bukti yang didapatkan dari penggerbekan yang dilakukan tidak hanya di Bandung, Jawa Barat, namun juga dilakukan di sejumlah titik di Jakarta, Jogja, kemudian Bali, yang mana ini disita oleh pihak kepolisian pada Rabu pagi. Untuk mengetahui informasi secara lengkap, kita sudah terhubung dengan tim Metro TV di Bandung. Ada Bago, selamat siang Bago. Bisa disampaikan informasi yang Anda saksikan saat ini di sana? Ya, selamat siang. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri bersama dengan petugas gabungan diantaranya Bea Cukai berhasil mengungkap peredaran narkoba jenis liquid dan juga happy water. Bisa kita saksikan pemirsa, berikut ini adalah barang bukti yang berhasil diungkap oleh pihak kepolisian dari sebuah perumahan yang berada di kawasan Kabupaten Bandung. Tadi Wakabarreskrim bersama Dir Tindak Pidana Narkoba, selanjutnya ada petugas Bea Cukai mengungkap bahwa peredaran ini merupakan hasil pengembangan dari penangkapan di wilayah Bogor, Jawa Barat. Ya, pemirsa, berikut ini adalah salah satu kemasan seperti liquid yang biasa diteteskan ke vape begitu, yang mengandung narkoba. Tadi juga dari Dir Tindak Pidana Narkoba mengatakan bahwa nantinya jenis-jenis atau barang-barang narkoba ini akan didistribusikan ke area Jakarta dan sekitarnya pada malam tahun baru nanti. Selain itu, berdasarkan keterangan tadi juga ada tadi
3 tersangka ditampilkan dalam konferensi pers pengungkapan narkoba di wilayah Bandung ini. Selain itu juga ada 1 DPO yang pihak kepolisian masih akan mengembangkan lagi. Selain itu bagaimana juga peredarannya. Dan tadi juga diungkapkan bahwa peredarannya juga ini merupakan jaringan internasional, yaitu di Malaysia dan juga Indonesia. Pada kami di rumah, ini apa saja barang-barang Kalau bisa kita gambarkan. yang terlihat di sana saat ini? Barang-barang yang disita apa saja oleh pihak kepolisian? Ya tadi, baik tadi selain barang-barang seperti liquid vape, ada kemasan happy water dan juga jaringan-jaringan bening yang mengandung narkoba. Selain itu juga ada plastik bahan baku dari narkoba itu sendiri, dan bisa kita gambarkan juga di sini juga perumahan, merupakan salah satu perumahan elit di kawasan Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Di lokasi rumah ini tadi 3 orang tersangka berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. Di antaranya tersangka ini juga sebagai peracik. Bojong Soang, perumahan di Bojong Soang. Dan juga hasil pengembangan berikutnya akan terus dilakukan oleh pihak kepolisian. Perumahan di Bojong Soang. Barang bukti ini ditaksir oleh pihak kepolisian tadi dikatakan sebesar 670 miliar lebih, Ayo, live. dan juga mengancam dari masyarakat sebanyak 90 juta jiwa terancam melalui peredaran narkoba ini. Dan kini Sabago, kita yang sudah bersama dengan saksikan saat ini Wakabaris adalah Krim. perumahan elit. Yuk, langsung. Dan saat ini kita juga sudah bersama dengan Wakabaris Krim Polri untuk mengetahui Irjen Asep Edi Suheri untuk mengetahui bagaimana pengungkapan ini dilakukan. Pak, bagaimana tadi hasil pengungkapan jenis narkoba ini, Pak? Oh iya. Baik, Pak siapa? Mas Sabago, terima kasih waktunya yang diberikan. Ya, perlu kami sampaikan di sini bahwa hasil pengungkapan ini adalah hasil penyidikan kita selama 2 bulan yang lalu. Ya. Dan alhamdulillah beberapa hari kemudian tuh kami sudah berhasil menangkap ya salah satu dari pelaku yang ada di rumah ini di daerah Kabupaten Bogor, Cibinong. Itu ada 1 TKP pertama di Jalan Raya. Jalan Raya tersebut ada kita dapatkan barang bukti narkotika di dalam mobilnya. Ya. Setelah itu kita kembangkan ke TKP kedua, itu di perumahan di Kabupaten Bogor juga. Ya. Di situ kita juga menyita beberapa barang bukti narkotika dan akhirnya bisa dikembangkan ke daerah Bojong Soang, Kabupaten Bandung ini. Ya, di rumah 1 perumahan komplek yang dibuat sebagai clandestine lab, ya, yang mana tempat ini dijadikan sebagai untuk meracik dari liquid dan juga happy water yang akan dipasarkan pada saat nanti menjelang tahun baru. Nah, ini juga kami sampaikan juga bahwa dari hasil penyitaan yang kita lakukan ini, ya, kita sudah bisa menyita kurang lebih mungkin beberapa item tadi kami sudah sampaikan pada saat rilis. Di sini ada 6.800 saset, ya, saset happy water, dan juga 6.500 ada dari liquid, ya, yang sudah kita sita, dengan diestimasikan dengan barang bukti bahan baku narkotika itu senilai 670 miliar, ya, 670 miliar. Yang ini tentunya akan kita kejar terus kemana pelakunya sesuai dengan perintah dari Bapak Presiden, ya, untuk Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, dan atensi Bapak Kapolri, ya, supaya kita terus melaksanakan program dari Bapak Presiden, program Asta Cita yang ke-7 ini, ya, terus kita laksanakan agar peredaran narkoba yang di Indonesia ini semakin berkurang. Demikian, Mas. Untuk tersangkanya sendiri masih ada pengembangan dan apakah ada yang Untuk tersangka ini sampai saat ini yang sudah kita amankan ada 3 orang, ya, 3 orang. Dan untuk pengendalinya sedang kita kejar. Ya, sedang kita kejar, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat tertangkap. Nah, kita akan kembangkan juga sampai ke atasnya, siapa pendananya. Demikian, Mas. Pak, untuk peredaran ini untuk ke wilayah mana saja, Pak, peredaran narkoba jenis? Direncanakan ini ke Jakarta, sesuai keterangan sementara dari para tersangka.
ya. Selain itu Pak, melihat dari suasana atau lokasi perumahan di sini, apakah tetangga ini mengetahui Pak aktivitas yang berada di rumah tersebut ini? Ya, kami tadi mengobrol dengan tetangga sini, salah satunya menyampaikan kami juga kecolongan kok tidak tahu ya, karena memang tidak bergaul dia. Malah yang sebelahnya ramai anak muda, tapi yang sebelah sini ini sepi, dan kaget juga di sini kok sampai ada terjadi tempat untuk pendidikan lab condition lab yang ada di perumahan ini, dan memang tidak tahu mereka. Nah ini pesan ya, bukan pesan buat masyarakat juga agar betul-betul waspada dan mengetahui tangga kanan kirinya, termasuk untuk security juga, agar cek betul apa sih kegiatan masyarakat yang berada di lingkungannya tersebut, ya, dan betul-betul dimonitor, diawasi, jangan sampai nanti perumahan atau lingkungan tersebut dijadikan suatu tempat untuk berbuat tindak pidana, baik itu sebagai lab narkoba ataupun pidana lainnya. Demikian. Untuk jenis happy water atau liquid ini apakah tergolong baru ataukah seperti apa, dan apakah sudah beredar sebelumnya Pak? Sudah lama. Sebelumnya sudah beredar. Makanya kita gencar terus menumpas, membasmi, menangkap pelaku dari bandar yang menjual happy water dan liquid ini. Ini sudah lama Mas, sudah lama. Lalu Pak, himbauan kepada masyarakat Pak, kedepannya untuk menghindari. Ya, untuk masyarakat tadi saya yang sudah saya sampaikan, betul-betul peka terhadap lingkungannya, ya laporkan segera ya. Jangan ragu-ragu lapor kepada kita, pada polisi yang terdekat, apabila menemukan mencurigai orang-orang yang berada di lingkungannya itu sebagai baik itu pengedar ataupun pemakai narkoba ya, agar kita bisa dapat penindakan tegas dan kita mengembangkan jangan sampai wilayah tersebut, lingkungan warga tersebut menjadi lingkungan para pengguna narkoba. Seperti itu. Kalau untuk pelaku Pak, ada pesan atau peringatan bagi para pelaku yang mencoba kita untuk... akan tidak tegas sesuai arahan Pak Kapolri ya, yang sudah berulang-ulang sebagai bandar melakukan tindakan tegas, itu aja udah ya, tidak toleransi lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Asep Edi Suheri. Terima kasih Pak atas waktunya. Dan demikian pemirsa wawancara kami bersama Wakabareskrim Polri Irjen Asep Edi Suheri yang menjelaskan bagaimana pengungkapan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri pada hari ini. Kembali ke studio. Ya, baik Bagol, terima kasih atas laporan Anda. Pemirsa, baru saja kita mendengarkan keterangan dari Wakabareskrim Mabes Polri yang menjelaskan bahwa memang untuk penggerebekan yang dilakukan di perumahan elit di kawasan Bojong Soang, Bandung, Jawa Barat ini, pihak kepolisian mendapatkan beberapa barang bukti, diantaranya mulai dari 6.800 saset happy water jenis narkotika liquid, kemudian ada 6.500 liquid atau vape, yang mana barang bukti tersebut diduga bernilai adalah 600 miliar rupiah. Di mana perumahan elit yang berada di kawasan Bojong Soang, Bandung, Jawa Barat ini adalah rumah yang dijadikan tempat lab atau meracik narkotika jenis liquid yang untuk peredarannya dilakukan di beberapa kota mulai dari Jakarta, kemudian Jogja dan Bali. Dan hingga saat ini dari pihak kepolisian telah menetapkan dan juga menangkap 3 orang tersangka yang merupakan para peracik di dalam rumah tersebut dan 1 orang masih dalam DPO. Ini adalah pengendali dari pihak kepolisian terus berupaya untuk nantinya membongkar jaringan atau bandar yang tergabung dalam jaringan internasional Malaysia-Indonesia. Di kawasan elit atau perumahan Bojong Soang, Bandung, Jawa Barat tersebut, ini dari pihak pengakuan tetangga sekitar memang tidak mengetahui adanya aktivitas lab narkotika, di mana para tetangga ini merasa kecolongan dan juga kaget mendapatkan dan menyaksikan penggerbekan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Karena dinyatakan bahwa rumah tersebut, perumahan elit tersebut selalu sepi, dan orang yang berada di dalam tidak pernah bergaul, sehingga masyarakat dihimbau untuk tetap waspada, kemudian peka terhadap lingkungan, dan nantinya melaporkan kegiatan-kegiatan yang mencurigakan kepada pihak kepolisian. Cara buat dari awal, ya, bahan-bahan apa aja dicampur,
sampai tahap bahan jadi sampai tahap pengemasan. Bisa? Nah, dari mana dulu mulainya? Ya. Dari mana dulu mulainya kita? Dari Bahannya cair dulu atau? bahan cair dulu. Ya, sebelah sini. Ya. Mendekat bisa? Oke, bisa kita mulai? Ya. Ya, oke. Ya, langsung. Dari mana mulainya? Dari VG dulu, Pak. VG mana? Ini? Ah. Dari yang ini. Ya, baru VG. Terus? VG, Pak. VG yang mana VG? VG. Pemirsa, tim Bareskrim Mabes Polri melakukan penggerbekan terhadap sebuah rumah di kawasan Bojong Soang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dan untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, mari kita saksikan pernyataan dari tetangga di sekitar perumahan elit di kawasan Bojong Soang berikut ini. Karena berisik di sini rame, ada banyak motor juga. Itu yang saya tahu. Kaget sih. Saya lagi tidur tadi siang, bangun gara-gara itu. Jam berapa? Tadi jam 11. Oh, iya. Ada berapa orang tahu nggak? Apa ya? Di dalamnya? Kurang tahu saya. Kurang tahu. Di dalamnya ada berapa orang? Kurang tahu. Soalnya jarang keluar juga orang. Cuma laki-laki semua. Laki-laki. Memang dia ngontrak atau beli? Kalau ngontrak atau beli kurang tahu juga saya, tapi kayaknya beli ya mereka. Tapi di sini udah berapa lama? Saya di sini sih baru dari semester 3 ya, baru tahun kemarin. Duluan A atau duluan yang sebelah? Duluan yang sebelah sih. Yang sebelah soalnya kosong terus. Waktu saya udah di sini juga itu tetap kosong. Dia aktivitas sehari kalau malamnya hujan atau ada banyak orang yang mudik gitu? Banyak orang bang. Waktu itu banyak orang bang kemarin. Lusa atau kapan itu pas banyak orang sih. Saya sama teman-teman saya datang ke sini. Suka ada mobil atau truk atau apa gitu? Truk, mobil kurang tahu sih. Nggak ada. Nggak ada. Nama siapa Kak? Iksan. Makasih lah ya. Usia berapa? Usia 20. Pemirsa, untuk mengetahui pandangan lain terkait dengan penggerbekan terhadap rumah di Indonesia yang terus memproduksi narkotika dengan skala besar, kita sudah terhubung langsung dengan pengamat hukum bidang narkoba, yaitu ada Pak Slamet Pribadi. Selamat siang, Pak. Yo, Ya. selamat siang. Pak Slamet, Ya. Pak Slamet, kalau kita melihat ini kan dari pihak kepolisian terus melakukan penangkapan dan juga penggerbekan terhadap rumah-rumah yang diduga ini menjadi lab atau laboratorium dari narkoba. Nah, sebenarnya seperti apa, seurgent apa nih kondisi narkoba di Indonesia? Iya, dalam pandangan saya termasuk memperhatikan ketika saya dinas di Badan Narkotika Nasional, memang apa yang ada di permukaan dengan apa yang ada di dalam air itu berbeda. Jadi misalnya yang terungkap itu sekitar 100 kilo katakanlah ya misalnya, atau 500 kilo misalnya, atau puluhan kilo. Tapi di dalam ibarat gunung es, tapi di dalam air, dalam lautan itu sepertinya lebih besar, jumlahnya akan lebih besar. Kemudian yang lain, konsumen di Indonesia itu dalam pengamatan saya cukup besar. Ketika konsumen cukup besar atau pengguna cukup besar, penyalahguna cukup besar, maka penawaran itu juga menjadi membesar. Terjadilah hukum permintaan dan penawaran. Jadi kalau sekarang itu diungkap oleh teman-teman kepolisian di Bandung dengan jumlah yang cukup besar, itu saya tidak heran. Karena memang ketika saya di Badan Narkotika Nasional itu pernah melakukan produksi home industry itu di perumahan di seputaran Bandung. Gitu, Pak. Ya, Pak Slamet, kalau Anda mengatakan bahwa memang jumlah konsumen di Indonesia ini akan narkoba cukup besar, bagaimana dari pemerintah ini untuk menekan jumlah permintaan tersebut? Ya, pemerintahan sekarang sudah menerbitkan Akta Cita. Cita yang ke-7 itu memerintahkan kepada kita semua aparatur negara
baik TNI, Polri dan sipil negara, termasuk masyarakat, itu harus karena kata-katanya adalah pencegahan dan pemberantasan. Itu bisa dilihat di cita yang ke-7. Pencegahan dan pemberantasan narkoba dan korupsi. Artinya pemerintah melalui aparatur negara itu harus dengan cara yang masif, baik itu pencegahan maupun pemberantasan. Kalau hanya pemberantasan saja seperti sekarang, tanpa ada aktivitas yang seimbang dengan pencegahan, itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Karena pencegahan itu dilakukan terhadap orang yang belum tersentuh, orang yang coba-coba pakai, dan orang yang kecanduan. Jadi itu harus berhasil. Kalau tidak berhasil, akan menjadi sampah bagi pemberantasan. Itu, Pak. Nah, kalau berbicara soal pencegahan, seperti apa yang Anda maksud contoh konkret pencegahan yang dilakukan oleh pihak aparatur negara ini? Ya, pencegahan itu misalnya terhadap orang yang belum tersentuh, maka dilakukan sosialisasi, pemberitahuan, reminder kepada yang bersangkutan bahwa betapa dahsyatnya bahaya narkoba. Betapa bahayanya narkoba. Bahwa penyalahgunaan narkotika ini adalah kejahatan narkotika ini adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Harus dipush terus kepada masyarakat. Kemudian kepada mereka yang coba-coba pakai, jangan sampai meningkat menjadi orang yang teratur pakai. Caranya adalah diingatkan, digandeng dia, tolong jangan dinaikkan lagi. Misalnya kebutuhannya 1 bulan sekali dia menggunakan sekian per miligram, itu jangan sampai naik. Kemudian terhadap para pecandu, pecandu dan kecanduan itu harus dilakukan rehabilitasi sampai tuntas. Tidak boleh separuh-separuh. Baik yang rawat inap maupun rawat jalan, itu harus tuntas. Itu pencegahannya. Terus yang bergerak bukan hanya pemerintah, aparatur, tapi masyarakat juga harus ikut aktif supaya tidak masif. Seperti produksi sekarang di Bandung. Itu artinya lingkungan Bandung itu masih cukup besar. Konsumen ada di Bandung, penyalahguna itu masih cukup besar. Kemudian pengedar, mafia narkotika itu juga berarti juga cukup besar yang ada di Bandung. Oleh karena itu perlu ada produksi, baik itu campuran maupun murni. Itu, Pak. Tapi kalau kita melihat dari barang bukti yang tadi disita oleh dari pihak Barreskrim Mabes Polri, ini seperti apa jenis-jenis narkotika yang harusnya oleh masyarakat begitu, dihindari oleh masyarakat. Ya. Jenis-jenis narkotika seperti apa yang harus dihindari oleh masyarakat? Ya. Karena ini breaking news, saya belum tahu bentuk dan jenisnya. Karena saya ditelepon pada saat saya sedang bersepeda sekarang ini. Artinya itu berada di lingkungan masyarakat. Apapun bentuknya, apapun itu jenisnya, baik itu sabu maupun ekstasi. Jadi artinya para produsen ini adalah perumahan atau masyarakat yang di sekitar itu adalah menjadikan tameng kejahatan mereka. Ini jangan sampai terjadi di tempat-tempat lain. Masyarakat juga harus perhatian ketika ada mobil box banyak keluar di rumah tertentu, di mana kemudian setelah masuk orangnya tidak pernah keluar. Yang keluar adalah mobil keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Itu yang dulu saya amati, saya selidiki dan kemudian kita tindak di daerah Bandung. Terus. Ya, Pak Slamet, terakhir Pak Slamet, ini untuk bagaimana memberikan efek jera begitu bagi para pengedar narkotika supaya tidak melakukan hal yang sama. Diulang, saya di pinggir jalan, maaf. Bagaimana dengan hukuman yang bisa memberikan efek jera bagi para pengedar? Oke. Yang pertama, aparatur negara tidak boleh main-main dengan soal narkotika. Ya, baik sebagai backing maupun sebagai ikut dalam jaringan. Yang kedua, itu artinya penegak hukum itu mulai dari penyidik sampai penuntut sampai dengan pengadilan. Itu tidak boleh main-main karena kita punya generasi, kita punya turunan. Kemudian yang lain, bagi dalam jumlah tertentu hukuman harus keras dan tegas, tidak boleh dinegosiasi lagi, bahkan sampai dengan hukuman mati kalau itu jumlahnya cukup besar. Terus kemudian yang lain, teman-teman media dan penegak hukum minta tolong, saya sekali lagi minta tolong,
jangan diasumsikan narkotika sitaan itu dengan sejumlah uang. Saya ulang, jangan menyamakan arti sejumlah sitaan itu dengan sejumlah uang. Karena ini akan semakin menarik bagi para penjual, bagi para pengedar. Itu, Mbak. Baik. Ya, baik Pak Slamet Pribadi, pengamat hukum kasus narkoba, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Oke, terima kasih, selamat siang. Pemirsa, demikianlah Breaking News Metro TV penggerbekan pabrik narkoba. Tetaplah bersama kami, terima kasih atas atensi Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.